Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniasi Paputengan. Saya dari kelas A Pendidikan Biologi. Nah, dalam tugas kali ini kita akan mengerjakan rancangan acak kelompok, di mana soalnya itu dalam suatu percobaan di bidang peternakan terdapat suatu pengaruh tentang berbagai campuran ransum atau makanan, katakanlah campurannya A, B, C, D, terhadap pertambahan bobot badan selama masa percobaan, diukur dalam kilogram. Hewan percobaan yang digunakan adalah domba jantan yang terdiri dari umur yang berbeda-beda. Karena berbeda umur, maka dilakukan pengelompokan dan terdapat 4 kelompok berdasarkan tingkat umur domba tersebut. Nah, data pertambahan bobot badan kilogram dari domba jantan yang diperoleh, makanannya pun berbeda. Nah, tabelnya di sini terdapat 4 perlakuan, yaitu A, B, C, D. Kemudian kelompok umurnya terdiri dari 4. Perlakuan A terdiri dari 2, 3, 5. Perlakuan B terdiri dari 5, 4, 5, 5. Kemudian perlakuan C ada 8, 7, 10, 9. Dan D ada 6, 5, 5, 2. Nah, jumlah totalnya itu ini dijumlahkan menghasilkan 13. Begitupun dengan perlakuan B dijumlahkan didapatkan hasil 19, kemudian perlakuan C dijumlahkan didapatkan hasil 34, kemudian D dijumlahkan didapatkan hasil 18. Nah, total dari masing-masing perlakuan ini dikuadratkan, kemudian hasilnya yaitu untuk yang perlakuan A dikuadratkan 13, kan hasilnya dari dijumlahkan ini totalnya 13, kemudian dikuadratkan dihasilkan 169. Begitupun dengan perlakuan B, hasilnya 19, maka dikuadratkan hasilnya yaitu 361. Kemudian untuk perlakuan C 34, hasilnya kemudian dikuadratkan didapatkan hasil 1156. Nah, untuk D-nya dijumlahkan yang totalnya tadi, kemudian dikuadratkan dihasilkan 324. Nah, dari masing-masing perlakuan ini, kemudian dari masing-masing perlakuan ini ditambahkan, misalnya 2 tambah 5 tambah 8 tambah 6 didapatkan hasil 21. Begitupun dengan seterusnya. Kemudian hasil totalnya ini tambahkan, maka dihasilkan 84. Untuk hipotesisnya, untuk H0 tidak ada pengaruh berbagai campuran ransum makanan terhadap pertumbuhan bobot badan domba jantan. Untuk H1-nya ada pengaruh berbagai campuran ransum makanan terhadap pertumbuhan bobot badan domba jantan. Nah, kemudian untuk mencari sigma YIJ pangkat 2-nya, yaitu ini perlakuan A. Untuk perlakuan A-nya sampai perlakuan D-nya dipangkatkan 2, maka dihasilkan hasil seperti ini. Setelah itu dijumlahkan, maka didapatkan hasil 47 untuk perlakuan A, 91 untuk perlakuan B, 294 untuk perlakuan C, serta 90 untuk perlakuan D. Setelah itu ditotalkan, maka dihasilkan 522. Kemudian untuk hasil dari perlakuan yang dijumlahkan pertama, yaitu 21, 19, 23, 21, 8, dan 84 itu kemudian dikuadratkan, maka dihasilkan 441, 361, 529, serta 441 dijumlahkan, maka hasilnya 1772. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menghitung faktor koreksi.
di mana faktor koreksi ini yaitu mencari nilai FK-nya, rumusnya yaitu Y kuadrat per TR, di mana Y kuadrat ini termasuk hasil dari jumlah perlakuan yang ditambahkan sebelumnya yaitu 84. Kemudian dibagi dengan perlakuan dan jumlah kelompok yaitu 4, di mana jumlah kelompok umurnya itu terdiri dari 4, kemudian perlakuannya terdiri dari 4, kemudian didapatkan hasil 441. Nah, selanjutnya kedua itu menghitung jumlah kuadrat total atau JKT, di mana rumusnya yaitu sigma YIJ kuadrat dikurangi FK. Jadi hasilnya sigma yang kita buat tadi pertama, sigma YIJ kuadratnya itu didapatkan hasil 522, maka dioperasikan dengan FK yaitu dikurangi, maka hasilnya 81. Kemudian menghitung jumlah kuadrat kelompok atau JKK. Nah, untuk JKK ini rumusnya itu sigma YI kuadrat per T dikurangi FK yang sudah dioperasikan tadi, yaitu didapat hasil 2010, kemudian dibagi dengan 4. Ini kemudian dikurangi FK, maka dikurangi 441, maka hasilnya 61,5. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat perlakuan atau JKP, yaitu sigma YI kuadrat per R dikurangi FK. Sigma YI kuadratnya yang dihasilkan sebelumnya itu 1772, kemudian dibagi 4, hasilnya 443, dan dikurangi dengan nilai FK yaitu 441, maka dihasilkan nilainya yaitu 2. Kemudian kelima yaitu menghitung jumlah kuadrat galat atau JKG. Rumusnya yaitu JKT dikurangi JKK, kemudian dikurangi JK, yaitu 441, kemudian dikurangi 81, dikurangi 2, kemudian dikurangi 61,5, didapatkan hasil 17,5. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke tabel analisis ragam, kita terlebih dahulu mencari derajat bebas perlakuan, yaitu DBP, di mana T kurang 1, T-nya itu ada 4, yaitu 4 kelompok umur, kemudian dikurangi 1, hasilnya 3. Kedua yaitu mencari derajat bebas galat, di mana rumusnya T kurang 1, kemudian R kurang 1. T-nya itu kelompok umur yang terdiri dari 4, kemudian dikurangi 1. Begitupun juga untuk yang perlakuannya terdiri dari 4, kemudian dikurangi 1, maka hasilnya 3, kemudian dikalikan didapatkan hasil 9. Yang terakhir yaitu mencari derajat bebas kelompok, yang dimana rumusnya F dikurangi 1, F-nya itu ada 4, kemudian dikurangi 1, maka hasilnya 3. Kemudian yang keenam yaitu membuat tabel analisis ragam beserta nilai F tabelnya. Nah, di sini ada tabel analisis ragam, sumber keragaman yang terdiri dari kelompok, perlakuan, galat. Kemudian ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, F005 dan F01. Nah, derajat bebasnya yaitu ada 3 untuk derajat bebas kelompok terdiri dari 3, derajat bebas perlakuan ada 3, dan derajat bebas galat terdiri dari 3. Ditotalkan maka hasilnya 15. Kemudian untuk jumlah kuadratnya yang kita tahu bersama yang dijumlahkan sebelumnya itu ada 61,5. Kemudian
ada 2 untuk jumlah kuadrat perlakuan, dan JKG ada 17,5. Dijumlahkan maka totalnya 81. Nah, untuk mendapatkan kuadrat tengah ini atau KT ini, caranya yaitu untuk mendapatkan nilai kuadrat tengahnya ini, caranya yaitu JK dibagi dengan DB, yaitu 61,5 dibagi 3 dihasilkan 20,5. Kemudian JKP dibagi dengan DB maka dihasilkan 0,667. Selanjutnya JKG dibagi dengan DB yaitu 17,5 dibagi 9 didapatkan hasil 1,944 sekian. Nah, selanjutnya cara kita menentukan F hitungnya. Cara menentukan F hitungnya yaitu KTK, yaitu kuadrat tengah kelompok, dibagi dengan KTG atau kuadrat tengah galat, yaitu 20,5 dibagi dengan 1,944 sekian didapatkan hasil 10,54286. Nah, kemudian KTP atau kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan KTG atau kuadrat tengah galat, yaitu 0,667 sebagai KTP-nya dibagi dengan 1,944 sebagai KTG-nya, didapatkan hasil 0,342857. Nah, untuk menentukan F005 dan F001-nya itu terdapat rentang. Nah, untuk setelah menentukan F hitungnya, kemudian untuk F005-nya itu ya ada 3,8625 untuk kuadrat tengah kelompok. Kemudian untuk kuadrat tengah perlakuan ada 3,8625. Nah, untuk F01-nya untuk kuadrat tengah kelompok ada 6,992. Begitupun juga untuk kuadrat tengah perlakuan ada 6,992. Nah, yang terakhir yaitu menghitung koefisien keragaman. Rumusnya KK atau kuadrat kelompok akar KTG dibagi Y dikali 100%, yaitu ya KTG-nya 1,9444, kemudian dibagi dengan Y-nya yaitu 441 dikali dengan 100% didapatkan hasil 0,316%. Nah, untuk kesimpulannya, karena F hitung yaitu 0,342 lebih kecil dari F005-nya yakni 3,8625, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti ada pengaruh berbagai campuran ransum makanan terhadap pertambahan bobot badan domba jantan. Itulah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih.